Oh my god. Like, he was just looking at me, like, my heart was just racing. Like, he was cute AF, like, but then he didn't say anything. Like, I got so confused. Like, what does he want, you know? Like... Halo Indonesia! Hari ini kita akan ngomongin tentang accent. Bahasa Indonesianya aksen. Apa sih aksen itu? Menurut Wikipedia, aksen dalam hal bahasa adalah cara seseorang atau kelompok orang dalam mengucapkan suatu kata atau kalimat. Aksen itu sebenarnya sifatnya personal ya, individual gitu. Setiap individu bisa punya aksen yang unik. Dalam berbahasa Indonesia aja, setiap orang pasti punya aksen yang beda-beda tergantung dari mana mereka berasal. Demikian juga dalam berbahasa Inggris. Jangankan beda negara ya, sama-sama orang Amerika pun itu bisa beda aksennya. Misalnya orang New York, itu cara ngomongnya pasti beda dengan orang California misalnya. Tapi, meskipun sifatnya personal, aksen itu bisa dipelajari. Ada yang pernah tanya sama aku, gimana sih supaya bisa ngomong Inggris kayak orang bule? Well, yang pasti ya latihan. Practice, practice, and practice. As you guys know, I live in the USA, so I tend to speak with American accent, more like American Puri accent, because I still have my Indonesian accent here and there. So, kalau kalian mau tahu gimana caranya ngomong Inggris kayak orang Amerika, keep watching. Okay, so let's start with the sound of R. R. Orang Amerika cenderung mengucapkan huruf R itu sedikit lebih jelas daripada orang dengan British accent. Memang R-nya itu nggak di roll ya, seperti kita orang Indonesia kan R-nya jelas banget tuh, R gitu kan. Tapi antara British dan American itu kelihatan banget beda di R-nya. Jadi contohnya gini, there are earrings on my ears. Jadi R-nya itu jelas. Kalau di British accent itu R-nya itu lebih subtle ya, lebih tidak diucapkan gitu. So American says ears, British says ears. And then apalagi ya? Rubber versus rubber, bar versus bar, shore versus shore. So I know that my attempt to say the words with British accent is really bad, guys. I'm a bad impersonator, but I'm trying. Please forgive me. Selanjutnya pengucapan huruf T. Orang Amerika cenderung mengucapkan huruf T itu mirip-mirip dengan huruf D. Contohnya kata metal with a T versus metal with a D. Pengucapannya hampir sama, meskipun artinya beda. Kalau British accent itu huruf T-nya itu lebih ke T. So they would say metal instead of metal. American says metal, British says metal. Kemudian kata letter yang artinya huruf atau surat hampir sama pengucapannya dengan kata ladder yang artinya tangga. Letter versus ladder. Huruf T dan huruf D itu pengucapannya mirip-mirip gitu. Sedangkan British would say letter. 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 You get the point. I'm sorry, my British accent is so bad. Kemudian contoh lain kata water versus water, and then data versus data. Kalau American itu pengucapan T-nya itu lidahnya itu di atas apa di langit-langit gitu. Letter, letter, water. Kemudian can versus can't. American says can and can't itu mirip-mirip ya, sepintas ya. Kalau British itu lebih sedikit gampang dibedakan karena mereka mengucapkan can't itu can't. Jadi ada bedanya gitu, can versus can't. Tapi kalau American, can and can't, they sound almost the same. Hey babe, are you going to the party tonight? I can't. Versus, hey, can you do a push-up with one hand? Yeah, I can. So, gimana cara bedain can and can't? Because they sound the same. Gampang. Kalau negatif, itu intonasinya turun. I can't.
Kalau positif, intonasinya naik. Yeah, I can. Can you tell the difference? Kemudian ada beberapa kata dalam American English yang punya huruf A di dalamnya, itu yang diucapkan sebagai E. Contohnya kata class atau glasses. Versus British English, mereka mengatakan class as claws, glasses as glasses. Kemudian, orang Amerika itu sering banget menggunakan ekspresi awesome or cool untuk mengekspresikan sesuatu yang keren. Kemudian ekspresi what's up or sup, itu Amerika banget. Kemudian ada banyak kosakata yang di American English itu sama sekali beda dengan British English. Jadi kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris ala-ala Amerika, kalian harus tahu kata-kata apa aja yang cenderung digunakan di Amerika. Contohnya sepatu ya. Shoes are pretty general. Tapi di sini kadang orang itu menyebut sepatu itu sebagai sneakers. Sedangkan di Inggris itu mereka menyebutnya trainers. Kemudian di sini untuk toilet itu kita nggak bilang toilet. Di sini kita menyebutnya restroom or bathroom. And then celana panjang misalnya itu di sini disebutnya pants, not trousers. Kemudian keripik. Keripik itu di sini disebutnya chips, not crisp. Crisps. I don't even know how to pronounce it. Tapi di Inggris mereka menyebutnya crisp. Kalau chips di Inggris itu kentang goreng ya kayaknya ya. Tapi kalau di Amerika kentang goreng itu fries. And that's all for today. Give this video a thumbs up if you like it. Subscribe to my channel. Follow me on Instagram. Thank you for watching and see ya.